Koki legendaris. Episode 35, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Koki ini terlalu tidak peduli pada pengunjung. Su Emyu berkata dengan tidak puas sambil melihat bakso yang belum tersentuh di depannya. Mungkin kau bisa bertanya, Kak, saran Su Yuesheng. Tidak apa-apa, Su Emyu mengangguk, memanggil pelayan. Apakah kau punya selai tipis? Tanya Su Emyu serius. Maaf, Pak, kami tidak punya selai seperti itu. Pelayan itu sedikit terkejut. Apa maksud selai tipis itu? Ia tidak tahu, tetapi ia menjawab dengan patuh. Entah apakah ia pernah menganggap pria tampan ini brengsek, aku tidak tahu. Ia kalah dalam hal penampilan, aroma, dan warna. Lili jelas tidak memiliki penampilan seperti Yuan Ming. Cai mau membungkuk penuh rasa terima kasih. Terima kasih semuanya, dan terima kasih banyak. Detik-detik terakhir tahun 2016 akhirnya berakhir. Raja Rokie yang telah Cai mau perjuangkan dengan keras akhirnya kembali berkat semua usaha kita. Dari awal buku ini hingga sekarang, Cai mau sungguh tidak pernah membayangkan akan bertemu begitu banyak teman baik. Ada penulis, tetapi lebih banyak lagi pembaca. Cinta kalian adalah suatu kehormatan bagi Cai Mao, dan kebahagiaan besar yang akan selalu dikenang Cai Mao. King, Yueshen, Yanyan, Shenxi, Dou Fugan, Anpu, Erpang, Wenzi, Zegudu, Ahluan, Guqin, Yake, Cai Yunzinan, Zui. Semua orang yang telah membantu Cai Mao. Dan banyak sekali pembaca. Suara kalianlah yang mengantarkan Cai Mao meraih gelar Rookie of the Year. Sejujurnya, Cai Mao sedikit bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya Cai Mao mendapatkan kehormatan seperti ini. Kehormatan ini milik semua orang. Kau yakin? Ini untuk memakan bakso ini. Su Emyu menunjuk bakso di atas meja. Saus celupmu ada di sini. Mau rasa yang berbeda? Tanya pelayan itu, sedikit bingung. Bukan, saus cranberry standar. Aku mau sesuatu yang bisa melapisi semuanya hanya dengan sekali celup. Jelas Su Emyu singkat. Maaf, Pak. Kami tidak punya yang Anda butuhkan saat ini, tapi silakan tulis komentar dan kami akan melaporkannya. Mungkin kami akan menyediakannya saat Anda datang lagi. Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan buku saran, lalu meletakkannya dengan lembut di atas meja. Su Emyu ragu sejenak, melihat bakso, lalu kembali ke buku saran, dan dengan cepat menulis beberapa baris. Dengan percaya diri, Lili, meskipun semalaman tidak tidur, masih sibuk di dapur, bangga dengan bakso Swedia buatannya yang selalu sempurna. Yuan Ming, yang tidak menyadarinya, sudah ditantang dan berusaha memenangkan kembali pertandingan, membuatnya pusing. Alasannya, tentu saja, adalah dua gadis manis di hadapannya. Sejak gadis berkuncir kuda, berpakaian seperti Dudu dengan setelan pelaut, kemeja putih, dan rok lipit, berpose untuk foto bersama Yuan Ming, tokoh Yuan Ming menjadi cukup terkenal di komunitas anime. Banyak penggemar anime, seperti gadis berkuncir kuda itu, adalah perempuan muda yang selalu mengantre, bertanya-tanya aneh alih-alih makan. Ada juga orang dewasa. Lagi pula, jika seni bela diri adalah romansa pria, maka anime menjangkau rentang usia yang jauh lebih luas. Keduanya, Fujoshi veteran sekaligus pencinta kuliner, pernah mendengar tentang Yuan Ming, tempat seperti Chef Bao di dunia nyata. Jadi mereka tentu saja datang untuk melihatnya. Mereka sudah datang 2 atau 3 kali sebulan. Mereka hanya datang siang hari, tidak pernah malam hari, tetapi Yuan Ming selalu merasa pusing melihat mereka berdua. Dan disinilah mereka lagi. Bos Yuan, mana Supmi? Gadis di sebelah kiri, dengan rambut kepang samping, mata besar, dan paras menawan, bertanya dengan tatapan bingung. Aku tidak tahu, jawab Yuan Ming datar, wajahnya cemberut. Lalu, Bos Yuan, apakah Anda memberi makan Supmi hari ini? Gadis di sebelah kanan, dengan rambut pendeknya yang halus, tampak semanis dan senyaman hewan kecil. Ya, sudah, Yuan Ming mengangguk. Oh, Bos Yuan, kenapa kau seperti ini lagi? Aku bahkan belum mengambil foto-foto manis. Gadis berambut kepang itu cemberut karena tidak puas. Nada bicaramu aneh. Yuan Ming terdiam sejenak, lalu mengganti topik. Bagaimana mungkin? Ini kebiasaanku bicara, ya? Gadis itu berkata lagi dengan tidak puas. Yuan Ming terdiam beberapa saat dan tidak tahu harus menjawab apa. Gadis kecil di sebelah kanan menyela, Bos Yuan, kau bilang kau tinggal dengan Supmi? Yuan Ming semakin tidak ingin menjawab pertanyaan ini, apalagi kebiasaan bicaranya. Melihat Yuan Ming tidak bisa menjawab, Wu Hai dan Ling Hong menertawakan lelucon itu. Bahkan Tuan Si di samping pun menonton sambil tersenyum, dan tidak berniat menyelamatkannya. Kedua gadis ini manis sekali. Wu Hai mengelus kumisnya dengan seringai di wajahnya. Memang, terlalu bijaksana, kata Ling Hong dengan wajah serius. Tapi senang juga melihat ekspresi Bos Yuan berubah,
kata Wu Hai sambil tersenyum. Tentu saja, hanya kedua gadis ini yang punya kemampuan ini. Ling Hong tak kuasa menahan tawa sebelum menjawab. Lagi pula, jarang sekali melihat Yuan Ming terlihat begitu malu dan tak bisa berkata-kata. Ya, setiap kali kedua gadis ini datang, mereka selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat aneh. Misalnya, Bos Yuan, Mian Tang sepertinya kurang sehat hari ini. Apa kau sedih? Yuan Ming ingin tahu apa yang terjadi pada Mian Tang, yang ceria dan energik itu, dan mengapa ia sedih. Bos Yuan, aku melihat seorang wanita cantik mencoba memeluk Mian Tang. Hentikan dia. Kedua gadis itu tampak cemas saat berbicara. Salah satu bahkan bertanya langsung, Bos Yuan, apa kau cemburu? Pertanyaan-pertanyaan aneh ini membuat Yuan Ming frustrasi. Mian Tang hanyalah seekor anjing. Apa yang dia lakukan? Jadi, hampir setiap kali melihat mereka berdua datang, Yuan Ming akan tetap di dapur, meninggalkan kantor depan untuk Yao Jia. Namun sesekali, ia mendengar mereka mendiskusikan istilah yang tidak bisa dipahami puncak energi kunci, atau dasar iblis, atau semacamnya. Mereka akan sangat bersemangat. Kemudian, Yuan Ming mengetahui tentang tipe gadis yang disebut Fujoshi, sekelompok pasangan imut bertema anime, pasangan pria-pria paling imut. Tentu saja, Yuan Ming masih tidak mengerti mengapa kedua gadis itu terus bertanya tentang dirinya dan Mian Tang. Setelah menutup jam kerjanya, Yuan Ming menutup pintu dan langsung kembali ke atas untuk mengambil buku. Ini adalah misi yang berhasil untuk mendapatkan hadiah sistem. Jadi Yuan Ming tetap sangat termotivasi. Mengenai misi utama, Yuan Ming belum memiliki petunjuk. Mungkin solusinya akan muncul seiring ia terus mengerjakannya. Duduk di kursi, Yuan Ming memegang buku di satu tangan dan sebotol susu kenari di tangan lainnya, bersiap membukanya dengan satu tangan. Kata orang, pria yang bisa membuka kaleng dengan satu tangan adalah dewa sejati. Yuan Ming tiba-tiba teringat sebuah kalimat dari akun Weibo Meng Meng, dan dengan dorongan tiba-tiba, ia bersiap untuk mencobanya. Jari telunjuknya dengan cekatan menggenggam cincin itu, sisa tangannya mencengkeram botol. Dengan satu dorongan kuat, kaleng itu terbuka dengan bunyi klakson. Saya benar-benar pria terhormat, kata Yuan Ming, menatap susu kenari di tangannya dengan puas. Yuan Ming merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, tetapi Lily tidak, karena ia sedang membaca buku ulasan. Halaman pertama menampilkan pesan Su Yuesheng kalau itu kepala singa. Rasanya pasti enak. Apa kau bahkan tidak tahu apa yang kau pesan? Lily mengerutkan kening, tidak setuju. Kemudian muncul pesan Su Emi lumayan. Hanya bakso, tapi saus cocolannya benar-benar merusak selera makan. Pertama sebuah opini, lalu sebuah saran saya sarankan untuk belajar lebih banyak dari pendekatan Bos Yuan. Pendekatan yang mencolok dan tidak praktis? Lily mencibir. Namun kemudian, selain ulasan positif, muncul pula saran untuk bakso Swedia. Sama seperti pertama kali, terdapat perbedaan yang mencolok. Kata-kata Bos Yuan paling sering muncul. Apakah memang ada yang salah? Lily, yang bingung, bersandar di kursinya, dan mulai berpikir dengan hati-hati. Ia teringat presentasi Yuan Ming dan rasa bakso yang dimakannya. Dalam sekejap inspirasi, Lily menemukan jawaban atas pertanyaannya. Apakah itu alasan saus ini? Lily berdiri dengan keras. Iya, mondar-mandir beberapa kali, membanting tangannya ke buku komentar di atas meja dan berteriak, Yuan Ming, kau merugikanku. Lily memahami rancangan Yuan Ming. Jika bakso dicelupkan ke dalam selai yang lengket, bakso tersebut akan tertutupi partikel buah granular dan saus merah, membuatnya tampak sangat tidak menggugah selera. Tapi itu sendiri tidak terjadi. Lagi pula, kebanyakan pelanggan tidak akan keberatan. Mereka lebih peduli pada rasa dan presentasi keseluruhan daripada hal-hal sepele seperti itu. Namun Yuan Ming, seorang perfeksionis, tidak dapat menahan diri. Ia berkonsultasi dengan sistem dan merancang mekanisme cerdik ini, sebuah ide yang terinspirasi oleh panci bebek Mandarin kuno. Yuan Ming telah dengan sempurna memecahkan masalah estetika saus selai, tetapi Lily tidak menyadarinya. Ketika pengunjung yang telah menyantap hidangan Yuan Ming membandingkannya dengan hidangan Lily, mereka yang tidak menyadari masalah tersebut langsung menyadari masalah estetika pada sausnya. Sausnya bagaikan mutiara di depan, diikuti berlian yang berkilau atau ayam compang-camping dan anjing tanah liat. Di sisi lain, Lily secara tragis digambarkan sebagai hidangan ini. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pamer, atau Anda akan tersambar petir. Semoga Anda semua mendapatkan tahun baru yang lancar dan bahagia, pekerjaan yang sukses, dan prestasi akademis yang cemerlang. Tentu saja, yang terpenting, kesehatan yang baik. Dari Cai Mao, yang mencintaimu. Waktu makan siang berlalu dengan cepat, dan Yuan Ming membagi waktu pribadinya di sore hari menjadi dua bagian, separuh membaca buku kue baru yang dibelinya hari ini, dan separuh lainnya, seperti biasa, menguasai hidangan barunya. Waktu berlalu begitu cepat saat Yuan Ming mengaturnya seperti ini. Tanpa disadarinya, waktu makan malam pun berlalu. Yuan Ming menghela napas lega dan duduk untuk beristirahat. Halo,
Bos, sapa Shen Min lembut, melihat ekspresi Yuan Ming yang lelah. Baiklah, bersiaplah, Yuan Ming mengangguk. Baik, bos, Shen Min, sambil membawa tas sekolahnya, mengangguk patuh. Dengan desisan pelan, Shen Min membuka pintu. Setelah berpikir sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berkata, Bos, saya bisa menutupnya sendiri. Anda bisa istirahat. Yuan Ming sedikit terkejut. Shen Min selalu agak takut padanya, dan percakapannya hanya sebatas urusan pekerjaan. Ini pertama kalinya ia menunjukkan perhatian seperti itu padanya. Tapi kalau Anda khawatir, Anda bisa mengawasi saya. Anda harus istirahat. Shen Min, yang sedikit gugup melihat ekspresi serius Yuan Ming, segera menambahkan sambil menundukkan kepalanya. Terima kasih, Yuan Ming mengangguk. Sama-sama, bos. Saya akan bersiap-siap kalau begitu. Shen Min, merasa agak malu, berkata, lalu bergegas pergi seperti kelinci. Gadis kecil, Yuan Ming tersenyum pada Shen Min yang berlari lincah, merasa senang dirawat oleh karyawannya sendiri. Shen Min sendiri merasa sedikit malu, tetapi ia tidak menyesalinya. Ia datang ke sini untuk hari yang singkat dan santai, dan diizinkan membawa PR. Bahkan jika ia tidak bisa kembali, ia akan diantar pulang dengan aman. Shen Min memperhatikan semua detail ini dengan saksama. Hasilnya, ia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia menganggap bos Yuan sebagai bos terbaik yang pernah ada. Mengenang ucapan terima kasih Yuan Ming baru-baru ini, Shen Min merasa semakin bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakannya daripada perhatiannya dihargai. Swiss. Shen Min mengambil sapu dan mulai menyapu daun-daun yang berguguran dari bambu. Bambu-bambu ini tumbuh dengan sangat baik. Mereka tidak menggugurkan banyak daun sama sekali. Gumam Shen Min sambil menyapu, menatap kehijauan yang rimbun. Iya, mulai membersihkan daun-daun yang berguguran minggu lalu. Meskipun bambu anggur yang disediakan sistem tidak menggugurkan daunnya, daun yang dibeli tetap menguning dan berguguran, menambah beban pekerjaan Shen Min. Namun, daun yang menguning dan berguguran pun tidak mengurangi keindahan tempat ini. Dedaunan kekuningan yang berselang-seling di antara dedaunan hijau yang rimbun menambah keindahan berlapis pada atap kecil itu, sekilas kehidupan yang bertransisi dari yang lama ke yang baru. Halo, Paman Yuan, sapa Ling Hong, mengenakan kemeja putih berkeras stand-up, celana jin robek, dan sepasang sepatu kets putih bersih. Wajahnya yang tampan memancarkan keremajaan, membuatnya tampak seperti mahasiswa. Ling Hong berusia 28 tahun, tetapi kau tidak terlihat seperti 18 tahun lagi, kata Yuan Ming tiba-tiba setelah jeda. Haha, sudah kubilang kau mentimun tua yang dicat hijau, dan kau masih menolak mengakuinya. Pemuda 28 tahun. Wu Hai menyusul, mengelus kumisnya dan mengejeknya dengan belak-belakan. Tapi kau memang sangat muda, diikuti oleh seorang pria lain. Suaranya sejernih mata air, dan seluruh kepribadiannya sama tampannya. Pria ini tampak paling normal di antara mereka bertiga, atau begitulah yang dipikirkan Yuan Ming. Kurasa Paman Yuan, kau iri padaku. Lagi pula, kau memang seperti itu, tahu. Ling Hong memasang wajah jenaka. Aku 24 tahun, seusia dewa pria, kata Yuan Ming tanpa ragu. Kau bilang aku berpura-pura muda, tapi orang ini berpura-pura muda, dan dia masih bilang dia 24 tahun. Ling Hong mendengarkan, langsung menunjuk Yuan Ming dan berkata kepada Wu Hai. Bos Yuan benar-benar 24 tahun. Tawa Wu Hai terhenti. Kebetulan, dia juga tahu Yuan Ming baru 24 tahun. Tapi dia cepat-cepat menambahkan, jenius muda sepertiku, kata Wu Hai dengan bangga. Ceka-ceka, tak tahu malu. Ling Hong sama sekali tidak percaya, menyentuh kerah bajunya, dan berkata dengan nada meremehkan. Apakah ini toko Yuan Ming? Suara wanita yang ramah mengikuti sosok tinggi. Nama kami toko Chef God, Yuan Ming mengoreksi dengan serius. Maaf, saya salah alamat. Changxi yang memberitahu saya alamatnya. Wanita itu tersenyum dan menjelaskan. Jangan dengarkan dia. Tempat ini juga disebut toko Yuan Ming. Ling Hong masih memiliki kesan yang baik tentang wanita cantik, jadi dia melangkah maju. Tentu saja, dia tidak lupa merapikan rambutnya. Seks ada di otak, gumam Wu Hai pelan, tanpa tergerak. Yuan Ming mengangguk, merasakan hal yang sama. Pria tampan di sampingnya tersenyum setuju, tampak bersih dan alami. Bagus. Apakah ada toko yang buka? Tanya wanita cantik itu sambil tersenyum. 10 menit lagi. Pria ini bernama Yuan Gui. Dia sangat tepat waktu. Apakah wanita cantik ini kenal wanita itu? Jiang Changxi? Ling Hong tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa memanggilku Lin Xiu. Aku teman Changxi, kata Lin Xiu dengan anggun. Aku tidak menyangka Jiang Changxi punya teman sebaik dirimu, kata Ling Hong tak percaya. Changxi juga sangat baik, kata Lin Xiu sambil tersenyum. Aku tidak akan membelikanmu minuman?
Suara Jiang Changxi terdengar dari luar pintu. Ya, kau memang yang terbaik, terima kasih. Lin Xiu melangkah maju sambil tersenyum. Kedua wanita itu punya banyak hal untuk dibicarakan bersama. Dan Ling Hong tidak bisa bicara sepatah kata pun sekarang, jadi ia mundur diam-diam. Untungnya, Shen Min turun dan membawa mereka ke atas. Nama tokonya adalah Toko Dewa Dapur. Tepat ketika beberapa orang masuk, Yuan Yao berkata pelan di belakang mereka. Oke, aku ingat. Lin Xiu berbalik dan mengangguk wajar. Ya. Yuan Yao mengangguk. Bos Yuan terkadang memang keras kepala. Ling Hong mengangkat bahu dan berkata kepada Wu Hai dan yang lainnya. Selalu seperti ini, kata Wu Hai tanpa terkejut. Ling Hong tidak membawa siapapun untuk minum bersamanya, tetapi ia otomatis duduk bersama Wu Hai dan yang lainnya ketika mereka minum. Tentu saja, ini karena Jiang Changxi terlalu kuat, kalau tidak, Ling Hong lebih suka duduk bersama si cantik yang lembut dan rupawan. Ini bukan agenmu, siapa yang kau bawa? Ling Hong baru ingat bahwa ia tidak tahu siapa yang dibawa Wu Hai. Ini temanku, Qin Yu. Temanku melukis, kata Wu Hai, menunjuk pria yang duduk diam di dekatnya. Mendengar namanya, Qin Yu mendongak dan mengangguk, memberi salam. Kemudian ia kembali memakan kacang pemabuknya, mengambilnya satu persatu dan mengunyahnya perlahan. Gerakannya sangat lambat, bahkan sumpitnya dipegang dengan anggun. Kau terlihat sangat bersih, Ling Hong mengamati Qin Yu lebih dekat. Kau tidak tahu, orang ini sangat rapi. Kau bahkan tidak bisa menemukan sehelai rambut pun di tempatnya, keluh Wu Hai. CK, pria yang begitu terobsesi dengan kebersihan punya pacar? Ling Hong memikirkan satu-satunya kemungkinan. Tidak, bagaimana mungkin dia punya pacar? Tapi kamarnya bersih dan rapi, dan tidak ada bau. Dia waria atau gay? Kata Wu Hai tiba-tiba. Kurasa agenmu lebih mungkin, balas Ling Hong, tiba-tiba teringat Zheng Jiawei. Zheng Jiawei sangat jantan, Wu Hai menggelengkan kepalanya, menyangkal. Bisakah kau membicarakanku saat aku tidak ada? Qin Yu meletakkan sumpitnya, berkata tanpa daya. Kau tidak keberatan? Tanya Ling Hong penasaran, menduga pria itu akan marah. Qin Yu menggelengkan kepalanya tidak, aku sudah terbiasa. Apa maksudmu? Kau benar-benar? Tanya Ling Hong penasaran. Ya, Qin Yu mengangguk. Oh, itu juga tidak buruk. Ling Hong tidak bereaksi apa-apa, hanya mengangguk untuk menunjukkan pengertian. Kurasa akulah yang pintar, kata Wu Hai bangga. Melihat keduanya tak bereaksi, Qin Yu menundukkan kepala dan melanjutkan makan kacang. Kau makan selagi kami mengobrol? Wu Hai, setelah puas, menyadari bahwa hanya setengah kacang yang tersisa di piringnya, dan langsung berteriak. Tidak, aku hanya penasaran dengan Zheng Jiawei, tanya Qin Yu tenang, tanpa berhenti mengunyah kacang. Ngomong-ngomong, aku juga ingin tahu. Ling Hong juga menatap Wu Hai dengan penasaran. Krenyes. Wu Hai mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulut tepat saat Ling Hong menoleh. Waktunya tepat, dan Ling Hong bahkan tidak bereaksi. Wu Hai akhirnya merasa puas setelah memakan kacang. Lagi pula, apa yang direbut terasa lebih enak, itulah kenyataannya. Suatu kali, adikku dan dia pergi mendaki bersama. Terjadi kecelakaan di tengah jalan, dan mereka berdua kehilangan ponsel dan uang. Wu Hai menceritakan kejadian ini dengan serius. Lalu Zheng Jiawei membawa adikmu kembali? Tebak Ling Hong. Ya, memang, tapi metodenya sangat sulit baginya. Wu Hai mengangguk dan melanjutkan. Kaki Wulin terluka. Dia menggendongnya keluar dari pegunungan selama 2 hari. Bahkan satu orang saja butuh 3 hari untuk berjalan keluar dari tempat itu. Wu Hai menyesap anggur. Saat dia kembali, kakinya sudah lelah dan berdarah. Jadi sekarang dia berjalan pincang, sakit sekali. Pria ini benar-benar jantan. Kalau tidak aku tidak akan mempercayakan adikku padanya. Wu Hai masih sangat menyayangi adiknya. Aku tidak menyangka pria ini begitu teguh. Ling Hong mengangguk, menunjukkan kekagumannya. Dia bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Qin Yu merangkumnya dengan singkat. Kali ini, Wu Hai tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dalam diam. Kedua wanita yang mengobrol di seberang juga mendengar percakapan ini, tetapi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Mereka terdiam beberapa saat dan melanjutkan obrolan. Yuan Ming di toko sedang beristirahat dengan serius sambil melihat-lihat buku-buku yang baru dibeli. Sebelum mulai membuat bakpao sebagai hadiah dari sistem, ia harus menyelesaikan setidaknya sepertiga dari buku-buku ini. Inilah target yang Yuan Ming tetapkan untuk dirinya sendiri. Dering, telepon tiba-tiba berdering. Yuan Ming tidak langsung menjawabnya, melainkan menyelesaikan membaca bab ini, mencatat, lalu menjawab telepon. Halo, jawab Yuan Ming. Halo, Tuan Yuan, saya Yan Jia, asisten Tuan Lianyi. Yan Jia di ujung telepon menyebutkan identitasnya seperti biasa. Ya.
Yuan Ming mengangguk seperti biasa. Dan setelah ragu sejenak, ia bereaksi dan bersenandung lagi. Tuan Yuan, apa pendapat Anda tentang kompetisi itu? Yan Jia langsung ke intinya. Materi apa yang akan Anda berikan? Yuan Ming cukup penasaran. Memang, kompetisi yang direkomendasikan Lian Yi kepada Yuan Ming adalah kompetisi koki internal. Kontennya cukup menarik. Kompetisi ini bukan hanya tentang memasak, melainkan menguji pengetahuan seseorang tentang bahan-bahan. Yaitu, bahan-bahannya, asal dan usianya, kegunaannya, rasa, dan sebagainya semuanya sangat beragam. Sepertiganya umum, sepertiganya jarang digunakan, dan sisanya langka dan berharga, jelas Yan Jia. Baiklah, saya akan pergi, Yuan Ming setuju. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat malam, kata Yan Jia sopan. Baiklah, saya akan pergi sendiri nanti, tambah Yuan Ming setelah berpikir sejenak. Baiklah, Tuan Yuan, haruskah saya mengirimkan alamat dan detail kompetisinya, atau mengirimnya melalui email? Tanya Yan Jia. Email. Yuan Ming, yang tidak pernah menyukai elektronik berteknologi tinggi, dengan tegas memilih email. Akan sampai besok, tolong periksa. Yan Jia menghitung waktu dan mengingatkannya dengan lembut. Baik, Yuan Ming bergumam pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Yan Jia kemudian menutup telepon dengan penuh pengertian. Kompetisi yang menarik, kata Yuan Ming, menatap ponselnya dengan penuh minat. Pertama kali Yan Jia menelepon, Yuan Ming tidak langsung setuju. Yuan Ming menjelaskan, pria dengan status dan pengetahuan seperti Yan Jia perlu menahan diri. Sekalipun dia tertarik, dia tidak boleh menunjukkannya terlalu terang-terangan. Yuan Ming juga ingin melihat apakah ada perbedaan antara materi yang diberikan oleh kompetisi dan yang diberikan oleh sistem. Seberapa besar perbedaan itu sangat penting bagi Yuan Ming. Bekerja sendiri tidak akan berhasil. Aku harus melihat apa yang bisa dilakukan koki lain. Yuan Ming mengusap dahinya, memikirkan kompetisi itu. Ding ling ling. Telepon berdering lagi. Nama San Ming muncul di layar. Ada apa? Tanya Yuan Ming langsung, menjawab panggilan tanpa ragu. Kamu menjawab telepon dengan cukup cepat hari ini, goda San Ming sambil tersenyum. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Yuan Ming mengerti maksud kakaknya. Aku tidak bisa menemukanmu dengan cuma-cuma. Bagaimana kalau mentraktirku makan malam? Kata-kata pertama San Ming adalah tentang makan, sesuai dengan jati dirinya sebagai seorang pencinta kuliner. Tentu, ayo kita ke sebelah. Yuan Ming langsung setuju. Kamu bertingkah aneh sekali hari ini. Pi, apa kamu sedang merencanakan sesuatu? San Ming belum pernah melihat Yuan Ming sesantai itu. Tidak, aku yang traktir, kamu yang bayar, kata Yuan Ming terus terang. Aku tahu kamu mencoba menipuku, kata San Ming penuh pengertian. Harganya lebih murah dari punyaku, tambah Yuan Ming dalam hati. Semuanya lebih murah di sana, keluh San Ming. Memang, toko Yuan Ming terkenal mahal. Jadi meskipun pelanggannya terus-menerus, toko-toko kecil itu tidak mau repot-repot bersaing. Lagi pula, siapa yang akan membandingkan restoran murah dengan hotel bintang 5? Dan kehadiran toko Yuan Ming telah meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan. Bisnis di toko-toko kecil itu meningkat sebesar 20%, dan mereka sangat ingin toko Yuan Ming tetap buka. Ada yang baru, cukup terkenal, dan harganya sangat mahal. Yuan Ming mempertimbangkan harga barang-barang serupa lainnya dan menambahkan kata sifat mahal. Yuan Ming selalu menganggap harganya terjangkau, tentu saja, dibandingkan dengan bahan-bahannya. Tidak, aku punya sesuatu yang serius untuk ditanyakan, San Ming menolak dengan tegas. Ia masih menunggu untuk menabung sejumlah besar uang agar bisa makan enak di restoran. Masakan Yuan Ming sangat enak, mengapa dia harus makan di tempat lain? Pikiran San Ming lugas. Oh, silakan saja. Yuan Ming tidak mendesaknya, ia hanya penasaran. Kamu makan di luar? 5.000 per meja? 10 meja? Tanya San Ming langsung. Teman-temanmu? Bagaimana kabar mereka? Yuan Ming tidak menjawab, melainkan bertanya. Teman-teman di grup, cukup kaya, tapi tidak terlalu dekat, kata San Ming terus terang. Tidak, tolak Yuan Ming. Oke, aku tahu akan seperti itu. San Ming sudah menebak jawabannya. Itu hanya seseorang yang meminta bantuan, jadi panggilan telepon bukanlah masalah besar. Ya, Yuan Ming bergumam, lalu menutup telepon. Yuan Ming sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang menarik, sementara Lily merenungkan kegagalannya sendiri. Orang itu tidak terlihat besar, tapi masakannya memang sangat enak, tapi aku juga bukan orang yang mudah ditipu. Lily meraih buku saran di atas meja, perlahan memikirkan sebuah rencana. Dia tidak bisa terus-menerus diganggu seperti ini, itu bukan emosinya. Bodoh, bodoh, bodoh. Lily tiba-tiba mengumpat 3 kata bodoh berturut-turut, sambil menepuk-nepuk kepalanya. Kau masih belum tenang. Kenapa memanfaatkan kelemahanmu sendiri untuk menyerang kekuatan orang lain? Lily merenungkan tindakannya selama beberapa hari terakhir,
merasa sedikit geli. Tapi bukan itu masalahnya. Lily adalah seorang teknisi kuliner barat senior yang diakui secara internasional. Spesialisasinya adalah steak, bukan hidangan ini. Tidakkah kau lihat? Semua orang yang memesan steak memujinya karena kelezatannya. Setelah mengetahui hal ini, Lily merasa jauh lebih baik, dan ia secara selektif mengabaikan apa yang akan terjadi jika Yuan Ming memperkenalkan steak. Beef Wellington adalah pilihan yang tepat, pikir Lily tentang hidangan Inggris yang terkenal ini. Hidangan ini memang hidangan Inggris, sangat terkenal, dan metode penyajiannya sangat canggih, menjadikannya hidangan langka yang biasa saja. Rasanya jauh lebih unik daripada terong panggang dengan saus coklat hitam. Ini juga merupakan spesialisasi Lily, meskipun ia mempelajari hidangan Inggris ini di Prancis. Setelah memilih hidangan, Lily langsung merasa jauh lebih santai. Ia mengganti seragam kokinya dan pulang dengan santai. Semalam berlalu, dan Yuan Ming masih sama seperti biasanya. Bangun pagi untuk berlari, lalu turun ke bawah, makan, menyajikan sup mie untuk anjing, dan menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Jam operasional sarapan sama seperti biasanya, dengan kerumunan yang ramai dan suasana yang sangat ramai. Lagi pula, 100 kursi memang tidak banyak. Waktu makan siang dimulai seperti biasa. 2 jam kemudian, Yuan Ming berdiri dan mengumumkan, "Maaf, jam makan siang sudah selesai. Semuanya, silakan datang lebih awal besok." Yuan Ming telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir, jadi ia sangat familiar dengan kata-kata itu. Para pelanggan dalam antrean biasanya akan menggerutu tidak puas, tetapi segera bubar. Namun, hari ini hari Sabtu, dan alih-alih bubar, mereka justru semakin banyak berkumpul, yang membuat Yuan Ming sedikit bingung. "Liu Chen, ayo kita lakukan apa yang kita katakan. Kali ini, kita harus mendapatkan penjelasan dari Bos Yuan." Seorang pria berjas olahraga yang telah beberapa kali mengunjungi toko Yuan Ming berkata kepada pria di depan, yang tampaknya adalah pemimpinnya. "Semuanya, harap bersabar. Biar saya jelaskan semuanya." Liu Chen, mengenakan setelan jas, memiliki ekspresi tenang dan kacamata tanpa bingkai, tampak berkelas, tetapi kata-katanya langsung memikat kerumunan. "Bos bilang jam operasional hari ini sudah berakhir. Semuanya, silakan pergi," kata Shen Min, tidak melihat tanda-tanda kerumunan akan bubar. "Jangan khawatir, Nak. Kita punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Bos Yuan. Kau tidak bisa ikut campur." Liu Chen berbicara dengan lembut namun tegas, mendorong Shen Min ke samping. "Ada apa?" tanya Yuan Ming, mengerutkan kening. Yuan Ming berdiri di meja panjang melengkung, menghadap sekitar selusin orang di toko, dipimpin oleh Liu Chen. Auranya tidak kalah kuat dari para pencinta makanan yang penuh kebencian ini. Dan itu termasuk kerumunan yang ramai di luar, beberapa menonton, beberapa berkumpul untuk memprotes. Orang-orang ini masih berjuang keras, semuanya memegang spanduk. Spanduk itu bertuliskan, "Tolak perlakuan tidak adil terhadap makanan, tuntut antrean yang adil." Tentu saja, kerumunan itu menarik banyak penonton. Kerumunan semakin bertambah, dan beberapa bahkan menyatakan kegembiraannya tentang boikot. Hal ini membuat Tuan Tong, bos di sebelah, gelisah. "Apa yang kalian lakukan? Yuan kecil bukan Neza, jadi dia tidak bisa menanganimu. Bersikaplah masuk akal," teriak Tuan Tong. "Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bicara dengan Tuan Yuan." Kelompok orang yang terorganisir dan disiplin yang memegang spanduk tetap tenang. "Lalu mengapa kalian ribut-ribut?" Tuan Tong menunjuk dengan tidak setuju ke arah kerumunan yang hampir menghalangi separuh jalan. "Jangan khawatir, kami hanya ingin menikmati masakan Tuan Yuan. Kami tahu batas kemampuan kami," kata seorang gadis, berbalik dengan senyum jenaka. "Aku benar-benar tidak mengerti. Anak muda zaman sekarang ribut-ribut hanya karena gagap." Pak Tong, melihat keriuhan orang banyak, berinisiatif menjelaskan tindakannya kepada orang-orang di sekitarnya dan berhenti bicara. Wanita tua penjual roti dan susu kedelai di pagi hari ikut berdiskusi. Meskipun terjadi keributan, panitia lingkungan segera tiba. Namun, pintu toko Yuan Ming tertutup rapat, mencegah siapapun masuk, termasuk Wu Hai dan Ling Hong, yang segera kembali. "Hei, apa yang kalian lakukan? Saya dari panitia lingkungan. Tolong minggir. Kenapa kalian menutup pintu?" Direktur Wu dan asistennya merangsek maju, tidak bisa masuk. Mereka mundur dan berteriak. "Benar, kalian tidak bisa melakukan ini. Bagaimana jika seluruh tempat ini ditutup?" Wajah asisten itu memerah karena cemas. "Ini masalah pribadi antara kami dan Bos Yuan," kata para penjaga pintu dengan tegas. "Sudah kubilang, jika terjadi sesuatu pada Xiao Yuan, itu kejahatan. Jangan terbawa suasana. Duduk dan bicarakan baik-baik." Direktur Wu, seorang veteran berpengalaman, berbicara serius terlebih dahulu, lalu beralih ke hal-hal lain. "Kami tidak akan menyakiti Bos Yuan," kata penjaga pintu dengan sungguh-sungguh. "Karena tidak, minggirlah. Saya akan masuk dan melihat-lihat."
Saya bisa membantu jika butuh sesuatu, kata Direktur Wu segera. Ya, toko ini milik komite lingkungan kami. Jika ada yang salah, kami pasti akan membantu. Asisten itu mengangguk. Bos Liu bilang kita tidak bisa masuk sampai transaksi selesai hari ini. Bos Liu belum menelepon, kata pria yang menghalangi pintu sambil menggoyangkan ponselnya. Apa urusanmu? Aku ingat kau datang ke sini untuk makan malam beberapa kali, kata Wu Hai, mengelus kumisnya dan mengerutkan kening. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuan Ming. Lagi pula, orang-orang ini tampak kesal, tetapi mereka tidak bertindak gegabah, bahkan membantu menjelaskan berbagai hal kepada para penonton. HMPH. Tanpa diduga, orang-orang yang menghalangi pintu, yang tadinya tegas namun lembut, bersikap dingin kepada Wu Hai, sama sekali mengabaikannya. Haha, pasti karena kau jelek jadi tidak ada yang mau mengganggumu. Hal ini menggetarkan suasana yang sudah tegang, membuat Ling Hong tertawa terbahak-bahak. Wu Hai sama sekali tidak menghiraukan Ling Hong. Kemanapun ia memandang, orang-orang memalingkan muka, sama sekali tidak menghiraukannya. Ling Hong mengedipkan mata, berkata, lihat aku, lalu berjalan menuju seorang gadis. Nona cantik, di luar sangat panas, bagaimana kalau aku membelikanmu air? Ling Hong merasa ia cukup mengerti perempuan. Ia tampan dan kaya, jadi bertanya seperti itu biasanya hanya akan berakhir dengan penolakan yang sopan. Tanpa diduga, gadis yang memegang papan itu dengan belak-belakan berkata, rayuan gombalmu sudah ketinggalan zaman, benar-benar ketinggalan zaman. Kini giliran Wu Hai yang mengejek Ling Hong. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan tawanya, seseorang tiba-tiba berteriak, polisi datang. Ya Tuhan, polisi datang. Kak Jun, aku agak takut, kata seorang pria jangkung kepada pria yang menjawab pertanyaan Direktur Wang. Benar, Kak Jun, apa yang harus kita lakukan? Orang lain yang menghalangi pintu juga panik. Apa yang akan kita katakan saat polisi datang? Begitu satu hal terjadi, hal lain terjadi, dan seseorang masih terkejut. Minggir, kalau polisi sampai di sini, bencana, kata Direktur Wang tegas. Benar, kurasa polisi akan segera datang, kata asisten itu dengan raut wajah mengancam. Bahkan Jun pun agak bingung dan terdiam. Apa yang kau takutkan? Kita tidak melanggar hukum. Jangan lupakan tujuan kita, kata gadis yang baru saja didekati tegas. Ya, kau membuatku takut. Pria yang pertama kali mengatakannya merasa takut, langsung bereaksi dan mengusap kepalanya dengan malu. Benar, jangan takut. Aku akan lapor polisi saat mereka sampai, kata Jun serius, sambil menatap kerumunan. Situasi segera mereda, tetapi Direktur Wu tidak senang. Kau menghalangi bisnis Bos Yuan seperti ini, yang mana ilegal, kata Direktur Wu kesal, menunjuk orang-orang yang menghalangi pintu. Bukan begitu, Bibi. Ini jam istirahat Bos Yuan. Kami di sini untuk menanyakan sesuatu. Kalau Bibi mau masuk, silakan antre, kata gadis itu dengan tenang. Bukan bertanya di sini, saya rasa Bibi yang membuat masalah, kata asisten itu. Bos Yuan sangat ketat soal aturan di sini. Siapa cepat dia dapat. Itu wajib, kan, saudara Wu Hai Wu, kata gadis itu, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lain. Ya, kompas. Wu Hai tidak peduli dan langsung mengangguk. Kalau begitu, Bibi, kata gadis itu sambil tersenyum. Anak-anak zaman sekarang. Direktur Wu tampak tak berdaya, tetapi ia tidak pergi. Ia bersiap menunggu polisi datang. Sesekali, ia mengintip ke dalam toko Yuan Ming. Bagaimana pendapat Bibi tentang situasi mereka? Ling Hong menoleh untuk bertanya pada Wu Hai. Aku tidak yakin, tapi Bos Yuan seharusnya baik-baik saja, kata Wu Hai tenang, mengelus kumisnya sambil mengangkat bahu. Bagaimana kau tahu? Ling Hong penasaran. Lihat, Miso begitu tenang, bahkan berusaha mendapatkan makanan dan minuman gratis, kata Wu Hai, menunjuk Miso yang lucu di dekatnya. Yah, itu hanya seekor anjing, Ling Hong terdiam. Tapi dia anjing yang setia, Wu Hai membenarkan. Saat keduanya mengobrol, para petugas polisi yang datang atas perintah terdiam. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengumpulkan begitu banyak orang? Teriak seorang petugas kepada kerumunan. Terlepas dari percakapan mereka, tak satu pun dari mereka yang terlalu dekat. Lagi pula, mereka telah diberitahu tentang adanya kerumunan yang menyebabkan keributan. Dan ketika mereka tiba, mereka melihat ratusan orang. Mereka hanyalah dua petugas polisi biasa, jadi mereka harus berhati-hati. Petugas muda lainnya dengan tenang mulai menenangkan mereka. Semuanya, tenang. Ceritakan apa yang terjadi agar kami bisa menanganinya. Siapapun yang menelepon polisi, keluar dan daftar, kata petugas yang baru saja menelepon lagi. Tidak apa-apa, Paman Polisi, kami hanya menunggu makan malam. Begitu polisi tiba, orang-orang ini meletakkan spanduk mereka dan berbicara dengan sangat lembut. Melihat tidak ada yang membuat keributan dan semua orang dalam suasana hati yang baik, kedua polisi itu merasa lega. Bercanda?
Jika ada ratusan orang yang membuat keributan, mustahil bagi mereka berdua untuk menahannya. Ini saya yang menelepon polisi, kata wanita pemilik kedai mie di sebelah dengan tajam. Baiklah, kalau begitu, kemari dan daftar dulu. Petugas polisi itu berjalan hati-hati ke kerumunan dan melambaikan tangan. Baiklah, saya akan segera ke sana. Wanita pemilik kedai mie itu menyekat tangannya dengan celemek dengan gugup dan menghampiri. Namun, ia tidak mengatakan hal baik tentang Yuan Ming ketika membuka mulutnya. Saya pikir bos Yuan ini, pemilik kedai yang ramai itu, pasti telah menipu orang. Wanita itu selalu iri dengan bisnis Yuan Ming, dan melihat kesempatan langka seperti itu, tentu saja ia akan menunjukkan kehadirannya. Ceritakan tentang situasi Anda, lalu jelaskan bagaimana cara memanggil polisi. Polisi muda itu tidak banyak bicara, tetapi mengikuti prosedur. Saya pemilik toko ini. Saya melihat tempat ini tiba-tiba dikepung dan keributannya semakin menjadi-jadi, jadi saya menelepon polisi. Wanita itu menjelaskan dengan gugup sambil menyekat tangannya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Petugas muda itu mencatat dengan hati-hati sebelum memberi isyarat agar wanita itu kembali. Petugas MA, apa pendapat Anda tentang ini? Petugas muda itu mengambil buku catatan dan menyerahkannya kepada petugas di dekatnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar sebentar, kata petugas MA tegas setelah membacanya. Saya datang. Ada apa? Sesuai janjinya, Jun maju ke depan saat polisi memanggil. Katakan, ada apa? Petugas MA menatap Jun dengan tegas. Kau salah paham. Kita semua di sini untuk mengantre dan bertanya sesuatu pada bos Yuan, kata Jun sambil menyeringai polos. Memangnya perlu banyak orang untuk bertanya? Petugas MA tampak ragu. Kenapa tidak bertanya saja? Makanan bos Yuan memang enak, dan antreannya semakin panjang setiap hari. Jun tersenyum, menunjuk ke arah kerumunan di sekitarnya. Jun berbicara dengan lantang, dan mereka yang mendengarnya ikut berbicara. Makanan bos ini memang enak, tapi antreannya panjang. Seseorang yang pernah mencobanya mengecap bibir, mengenang. Menurutku ini terlalu mahal. Kalau lebih murah, aku akan makan seperti di kafetaria. Restoran ini jarang dikunjungi. Ayolah, masakan bos Yuan sepadan dengan harganya. Lihat tempat di sebelahnya, kelihatannya enak. Itu cuma restoran bakso asing. Bentuknya seperti kepala singa, kata pria itu, menunjuk ke arah restoran barat tempat Lili duduk. Inilah pepatah terjebak dalam baku tembak. Petugas MA mendengarkan orang-orang di sekitarnya dan melihat mereka jelas tidak tampak membuat masalah. Kalau begitu, kalian semua harus segera bubar. Apa gunanya ada begitu banyak orang di sini? Mata petugas MA yang tajam mengamati area tersebut. Tidak ada kemarahan atau tanda-tanda keresahan lainnya, melainkan sedikit kebencian. Sepertinya mereka lapar. Jangan khawatir, kami akan pergi dalam 10 menit. Bukan hanya karena tempat bos Yuan sempit jadi butuh waktu lebih lama, kata Jun sambil tersenyum serius. Kami akan menunggu di sini selama 10 menit. Kalian semua harus pergi secepatnya, kata petugas MA terus terang. Oke, para petugas, silakan. Ini 2 botol air mineral. Silakan minum. Di sini cukup panas. Jun menyerahkan 2 botol air yang belum dibuka. Tidak perlu. Tangani saja ini, lalu kita bisa pergi, tolak petugas MA dengan tegas. Kalau begitu saya akan segera pergi. Jun tidak memaksa, mengambil air dan berbalik untuk pergi. Direktur Wu, asistennya, Wu Hai, dan Ling Hong terjebak, tak bisa bergerak. Kuncinya adalah peringatan Jun bahwa keributan akan berdampak buruk bagi toko Yuan Ming, dan bahwa ia akan membiarkan mereka masuk setelah selesai berurusan dengan polisi. Inilah mengapa mereka bersedia tinggal, dan mengapa Jun begitu mudah membiarkan polisi pergi. Tentu saja, polisi bukanlah orang bodoh. Mereka tidak mempercayai semua hal dan hanya berdiri diam, menunggu. Mereka juga mengirimkan laporan situasi, sehingga mereka dapat meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Saudara Liu, saya sudah mengurus semuanya. 10 menit. Tolong cepat. Jun berbalik dan mengirim pesan teks. Ya, Liu Chen menyuruh Jun melakukan semua ini setelah mendengarnya. Dengan begitu, ia tidak akan menunda masalah dan bisa lolos begitu saja. Sementara itu, Yuan Ming sedang asyik bermain catur aneh di dalam toko. Voting bulanan diminta, vote bulanan diminta. Silakan pilih Cai Mao dengan suara bulanan Anda, terima kasih semuanya. Yuan Ming sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar toko, dan Liu Chen menghela napas lega. Semuanya telah terselesaikan. Bos Yuan, kurasa Anda tahu mengapa kami di sini, kata Liu Chen serius, sambil menyesuaikan ekspresinya. Saya tidak tahu. Tolong beritahu saya, jawab Yuan Ming dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu saya akan menjelaskannya dulu. Liu Chen tersedak, menenangkan diri sebelum berbicara. Ya, tolong beritahu saya. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan saksama. Sikap Yuan Ming langsung membuat yang lain merasa tenang.
Selama mereka mendengarkan, solusi akan muncul dengan sendirinya. Begini masalahnya. Bos Yuan, toko Anda hanya buka 6 jam sehari. Bahkan jika Anda menghitung 1 jam di pagi hari, saya tidak akan banyak bicara. Liu Chen dengan ramah membiarkan sarapan berlalu sebelum melanjutkan. 2 jam di siang hari, 3 jam di malam hari. Saya selalu datang dan mulai makan tepat sebelum jam kerja dimulai. Jamnya tetap setiap hari, tidak pernah kurang dari itu. Liu Chen, yang ahli dalam prosedur negosiasi, memuji terlebih dahulu lalu berbicara. Terima kasih atas pujiannya. Meskipun Yuan Ming tidak mendengar pujian itu, ia tetap berterima kasih dengan sopan. Sama-sama. Tapi Bos Yuan, pernahkah Anda berpikir untuk mengantre seperti ini setiap hari? Sementara orang-orang di belakang kita menunggu berjam-jam, hanya untuk diberitahu bahwa jam kerja Anda sudah berakhir? Bukankah itu ide yang buruk? Kata-kata Liu Chen terdengar sugestif, mengharuskan Yuan Ming untuk mengakui masalahnya terlebih dahulu sebelum menarik perhatiannya. Namun, Yuan Ming yang cerdik memahami semuanya dan mengangguk. Anda benar. Jadi, bagaimana? Bos Yuan setuju dengan saya. Jadi apa solusi Anda? Liu Chen terdiam, terkejut dengan kejujuran Yuan Ming. Saya mendengarkan, kata Yuan Ming, menegakkan tubuh, mendengarkan dengan saksama. Bahkan Liu Chen, yang dikenal karena kefasihannya, terdiam. Sebenarnya, begini. Kami, termasuk yang di luar, sudah mengantre begitu lama dan masih belum mendapatkan makanan. Sementara mereka yang dari Wuhai, yang tinggal di dekat sini, mendapatkan satu setiap kali makan. Nada bicara Liu Chen terdengar serak saat ia berbicara tentang Wuhai dan teman-temannya. Itu sangat tidak adil bagi kami, dan juga berdampak pada bisnis, pungkas Liu Chen. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan bos, kata Shen Min sambil melangkah maju. Begitu ia mengatakan ini, Liu Chen dan yang lainnya, termasuk Yuan Ming, menatap Shen Min. Shen Min sedikit gugup, tetapi ia menenangkan diri dan berbicara. Kalian mungkin tidak tahu, tapi di toko ini, kami tidak tahu cara memasak, jadi kami tidak bisa membantu bos. Dia mengerjakan semuanya sendiri. Untuk mencapai keunggulan, bos bahkan mencuci sayuran sendiri. Meskipun jam operasionalnya hanya 6 jam, setiap kali saya datang, saya melihatnya berlatih mengukir, memasak, atau membaca buku, biasanya tentang kue kering. Setiap pagi, bos bangun pukul 5.30 dan baru istirahat tengah malam. Kecuali 5,5 jam waktu tidurnya, dia bekerja sepanjang waktu. Setelah berbicara panjang lebar, Shen Min menghela napas, kata-katanya semakin alami. Ia menyimpulkan, jadi, bos memang bekerja keras. Setelah Shen Min selesai berbicara, Liu Chen dan yang lainnya terdiam. Menjadi koki memang pekerjaan yang berat, tetapi mereka tidak menyangka akan seberat ini. Jadi, Liu Chen dan yang lainnya agak ragu, bertanya-tanya apakah mereka bertindak terlalu jauh. Memang pekerjaan yang berat, tetapi Yuan Ming sudah terbiasa. Sebaliknya, itu adalah kehidupan yang memuaskan. Melihat arus orang-orang di toko setiap hari terasa menarik, dan setiap pelanggan menarik. Namun Yuan Ming tidak merasa berlebihan saat itu. Ia mempertanyakan sistem, kesempatan yang sempurna untuk memeras. Sistem, ini salahmu, kan? Kurasa kau harus memberikan solusi. Lagi pula, misi yang kau berikan semuanya tentang ketenaran. Bagaimana kalau aku memperluas toko? Saran Yuan Ming dengan tenang. Sistem menampilkan level tuan rumah terlalu rendah untuk melanjutkan. Kalau begitu, buka beberapa kursi. Kau tahu, ada ruang untuk meja 4 orang, atau kau bisa mengubah meja 2 orang itu menjadi meja 4 orang. Yuan Ming menatap ruang kosong kecil di toko dengan tenang. Sistem menampilkan tuan rumah, tolong bekerja keras untuk naik level. Kalau begitu, ini salahmu. Pendapatku adalah cara terbaik untuk menyelesaikan beberapa masalah. Yuan Ming mengangkat bahu tanpa suara. Sistem menampilkan sebagai penghargaan atas kerja keras tuan rumah dalam meningkatkan level, aku menghadiahimu mesin nomor antrean. Hah? Apa maksudmu? Yuan Ming sedikit terkejut. Tapi jika kita membagikan hadiah sekarang, di mana benda ini akan ditempatkan? Jika muncul begitu saja, Yuan Ming tidak akan bisa mengklaim bahwa pekerjaan paruh waktunya adalah pesulap. Kemana aku harus mengirim hadiah ini? Tanya Yuan Ming gugup. Setelah beberapa saat, sistem menampilkan pesan, hadiah telah diberikan. Silakan periksa lantai pertama kedai. Aku merasa kau melakukan ini dengan sengaja, kata Yuan Ming curiga. Sistem kemudian menampilkan pesan, periksa fungsi mesin antrean. Sistem mengabaikan pertanyaan Yuan Ming dan mengganti topik. Kau tidak pernah menjawab. Tidak apa-apa. Aku akan bermurah hati. Periksa mesin antrean. Yuan Ming tidak ingin menyinggung sistem saat ini. Lagi pula, tertipu bukan sekadar ilusi. Hadiah spesial mesin antrean. Sebenarnya, saya punya pertanyaan. Saya harap Anda, sistem, akan menjawabnya. Yuan Ming bertanya dalam hati. Wajahnya tiba-tiba serius. Sistem menampilkan pesan,
Silakan berkonsultasi. Apakah penjelasan ini selalu datang dari Anda? Sistem? Itu konyol. Yuan Ming menatap instruksi itu, tak bisa berkata-kata. Sistem menampilkan pesan, ini sudah ada di dalam sistem. Itu jawaban yang sangat mudah, kata Yuan Ming sungguh-sungguh, sambil membaca instruksi dengan saksama. Bos Yuan, maaf, tapi kita tetap harus membahas solusinya. Meskipun Liu Chen tersentuh oleh kerja keras Yuan Ming, ia tidak bisa menyerah pada makanannya. Dedikasi Yuan Ming lah yang membuat para pencinta makanan ini begitu gigih. Yah, solusinya sudah siap, dan akan diterapkan besok. Yuan Ming tampak tenang, seolah sudah menemukan jawabannya. Benarkah? Hebat. Orang-orang di belakang Liu Chen bersorak serempak. Baiklah, kita akan meluncurkan sistem nomor antrean besok. Dengan begitu, kita akan tahu pasti apakah kita bisa makan hari itu. Yuan Ming menjelaskan singkat. Bagaimana cara kerja sistem nomor antrean ini? Tanya Liu Chen, yang pertama kali tenang. Hanya perlu memindai kartu identitas pengunjung. Tidak ada informasi pribadi yang dicatat. Yuan Ming berpikir sejenak, lalu memberikan penjelasan singkat. Bukankah ini seperti ban? Liu Chen langsung teringat ban. Ya, kurang lebih sama. Lebih praktis daripada ban, kata Yuan Ming mengiyakan. Hebat. Tidak ada lagi antrean yang tidak perlu. Liu Chen menghela napas lega. Bercanda, Yuan Ming masih punya banyak penggemar. Jika ini tidak berakhir, ia takut merekalah yang akan terkepung. Krisis antrean datang dan pergi dengan cepat. Yuan Ming juga menemukan bahwa pengenalan mesin ini memecahkan masalah kecil dari tugas sebelumnya. Terima kasih, Bos Yuan, maaf mengganggu Anda, kata Liu Chen, lalu ia membungkuk bersama orang-orang di belakangnya untuk meminta maaf kepada Yuan Ming. Baiklah, sampai jumpa. Yuan Ming mengangguk. Shen Min di samping memberi jalan. Pemandangan lebih dari selusin orang membungkuk bersama masih cukup mengejutkan, tetapi Yuan Ming berdiri di sana, tampak tenang dan kalem. Sampai jumpa besok, Bos Yuan. Liu Chen berdiri lebih dulu, lalu berkata setelah yang lain berdiri. Kali ini Yuan Ming tidak menjawab, tetapi mengangguk dengan serius. Jangan terlalu impulsif lain kali, tambah Direktur Wu di samping. Ini semua untuk masalah ini, tapi aku tidak takut. Wu Hai dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak puas dengan kenyataan bahwa ia tinggal di dekat sini dan makan lebih banyak, tetapi ia tidak peduli. Ling Hong mengangkat bahu acuh tak acuh. Menjadi bos memang begitu, sangat berubah-ubah. Dia bisa datang kapanpun dia mau. Melihat Yuan Ming tidak peduli, Liu Chen menghela napas lega dan berbalik, berkata, ayo kita pergi dan beritahu mereka kabar baik. Benar, kita pasti bisa makan lebih sering di masa depan. Hebat, kata seseorang di belakangnya dengan gembira. Benar, ini akan membuat segalanya sedikit lebih adil, kata yang lain di belakangnya, berbagi kegembiraan mereka. Bos Yuan bilang mesin antrean akan tersedia besok, jadi jangan khawatir, seru seseorang. Bagaimana kabar Xiao Jun? Liu Chen tersenyum sambil melihat ke arah kelompok itu. Melihat Jun, dia bertanya. Dia masih di sana. Sepertinya dia hanya menunggu kita pergi. Jun memberi isyarat kepada petugas polisi yang berdiri di luar. Baiklah, aku akan menyuruh mereka pergi. Kalian bisa mengantre dan mengambil nomor kalian besok. Liu Chen mengangguk, lalu berjalan. Baiklah, Jun mengangguk sebagai jawaban. Liu Chen berjalan cukup cepat, dan segera ia mencapai kedua petugas polisi itu. Halo, para petugas. Kami semua pergi dari sini hanya untuk mengantar makanan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kata Liu Chen tulus. Kalau begitu jelaskan situasinya secara detail, dan kami akan mengambil pernyataan. Petugas MA, melihat kerumunan perlahan menghilang, menghela napas lega dan mengeluarkan buku catatannya. Oke, tidak masalah. Masalahnya adalah setiap kali kami mengantar makanan, kami tidak pernah mendapat giliran, atau ketika giliran kami tiba, jam kerja Bos Yuan sudah berakhir. Jadi kami datang ke sini khusus untuk menanyakan apakah ada solusi. Bos Yuan sudah bilang mereka akan menerapkan antrean bernomor, yang akan jauh lebih baik. Liu Chen selesai berbicara dalam satu tarikan napas, yakin tidak ada masalah. Namun, kedua petugas yang berdiri di samping tampak bingung. Jadi, kalian ribut-ribut hanya untuk antrean? Hanya untuk antrean makanan. Dan sekarang kalian bilang kita akan menerapkan antrean bernomor di masa mendatang? Bagaimana kalian melakukannya sebelumnya? Kedua petugas itu berkata mereka tidak mengerti. Jadi itu sebabnya kalian semua di sini? Petugas muda itu segera merespons, membenarkan situasi. Ya, begini, kita semua akan bubar. Kalau tidak, kita akan menghalangi bisnis Bos Yuan, kata Liu Chen serius, menunjuk ke arah pintu, di mana hanya tersisa beberapa orang. Baiklah, kalau begitu kalian juga harus bubar. Mengumpulkan massa untuk membuat keributan itu ilegal. Lain kali, kita akan bersikap lebih lembut, tambah petugas MA. Kata-kata ini sudah biasa di antara petugas polisi,
Jadi percakapan pun mengalir lancar. Oke, terima kasih, Liu Chen mengangguk. Insiden itu telah usai, dan Liu Chen telah pergi bersama anak buahnya. Para penonton, kecuali istri pemilik kedai mie yang agak enggan, semuanya cukup senang dengan hasilnya. Tentu saja, kedua petugas polisi itu juga merasa aneh, tetapi untungnya, mereka telah menemui begitu banyak hal aneh. Jadi mereka hanya menggerutu beberapa patah kata. Orang-orang zaman sekarang memang bisa melakukan apa saja, keluh petugas MA. Benar, untung saja semua orang di sini bilang begitu. Kalau tidak, dengan semua orang berkumpul seperti ini, siapa yang tahu seberapa besar masalahnya? Petugas muda itu tampak lega. Kejadian aneh selalu lebih baik daripada masalah besar. Xiao Yuan hanya juru masak yang handal, dan beberapa orang iri padanya, seru Bostong lantang saat polisi pergi. Apa maksudmu? Aku melakukan ini demi kebaikan semua orang. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana kalau terjadi sesuatu pada kita? Seru wanita dari kedai mie itu, langsung jengkel. Kau yang paling tahu maksudmu. Wanita tua sepertiku tidak bisa menebak. Bostong mendengus dan kembali ke kedainya. Apa yang kau cerewetkan seharian ini? Kembalilah dan bersihkan meja-meja. Wanita itu, yang hendak mendekat untuk berdebat, disela oleh suara pria dari dalam kedai mie. Begitu. Kau benar-benar tidak bisa melakukan apapun tanpaku. Setelah beberapa umpatan, wanita itu kembali ke bisnisnya sendiri. Yuan Ming, tentu saja, tidak menyadari bahwa beberapa orang masih iri padanya. Polisi telah dipanggil untuk menangani apa yang baru saja terjadi, dan ia kini berusaha membujuk Shen Min. Pulanglah. Kau sudah lama tertunda hari ini, kata Yuan Ming kepada Shen Min saat kerumunan bubar. Tidak, aku akan membantumu bersiap, kata Shen Min sambil menatap Yuan Ming. Tidak, pulanglah dan kembalilah malam ini. Yuan Ming menggelengkan kepala dan menolak. Kalau begitu aku akan bersih-bersih, kata Shen Min, mengalah. Yang namanya kerja itu artinya kau harus mendengarkanku, kata Yuan Ming dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, bos. Shen Min melihat Yuan Ming telah mengeluarkan buku untuk dibaca, jadi ia tidak ingin menahannya lebih lama lagi. Baiklah, hati-hati, Yuan Ming mengangguk. Baiklah, sampai jumpa. Shen Min perlahan keluar dari restoran. Fiuh, syukurlah pria tampan ini sangat pintar. Yuan Ming duduk ketika melihat tidak ada orang di sana. Aku penasaran seperti apa mesin antrean ini. Setelah beristirahat sejenak, Yuan Ming membuka Sakura Shrimp Wall dan bersiap untuk melihatnya. Tap-tap-tap, Yuan Ming melangkah ke lantai pertama kedai. Sebuah mesin, sedikit lebih tinggi dari Yuan Ming, berdiri di sana, tampak cukup mencolok. Mesin itu tampak seperti mesin tiket bioskop, dengan simbol gesek kartu yang jelas di bagian bawah, tepat di tempat Anda mengangkat tangan. Casing peraknya tampak futuristik, dan layar 18 incinya hanya memiliki dua pilihan. Makan tepat waktu, atau menunggu meja? Apa artinya ini? Tanya Yuan Ming bingung. Sistem menampilkan tepat waktu berarti Anda langsung mengantre. Sementara menunggu meja berarti Anda bersedia memesan meja di lain waktu. Berapa banyak kursi yang tersedia per hari untuk meja tunggu ini? Tanya Yuan Ming penasaran. Sistem menampilkan 20% dari kapasitas harian. Itu cukup masuk akal, Yuan Ming langsung mengerti. Ini juga akan menyelesaikan masalah bagi wisatawan, dan calon wisatawan asing. Dan pilihan sepenuhnya ada di tangan pengunjung itu sendiri. Apakah ini perlu diisi daya? Apakah terhubung ke internet? Tanya Yuan Ming penasaran, setelah melihat sekeliling dan tidak melihat apapun. Ngomong-ngomong, apa aman dari hujan? Aku tidak punya tempat berteduh di depan pintu. Yuan Ming tiba-tiba teringat sesuatu. Sistem menampilkan pesan mesin tiket nomor ini sepenuhnya bertenaga surya, tahan cuaca. Tidak terhubung ke internet, dan sistem secara otomatis menyesuaikan jumlah pengunjung setiap hari. Jawaban yang sangat lengkap, Yuan Ming mengangguk puas. Hei! Yuan Ming berputar lagi, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dan mengangkat mesin tiket nomor itu. Sepertinya latihanku membuahkan hasil, kata Yuan Ming puas, sambil menurunkannya perlahan. Fakta bahwa mesin tiket nomor itu ringan diabaikan begitu saja. Sekarang saatnya menyelesaikan tugasku yang lain. Yuan Ming mengeluarkan ponselnya lagi. Seringai tipis tersungging di wajahnya. Di lantai pertama kedai, Yuan Ming terkekeh sendiri sambil memegang ponselnya. Sementara itu, Lily, yang sibuk seperti biasa, akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat. Koki, ada sesuatu yang besar terjadi hari ini. Koki itu menyeret tubuhnya yang gemuk dan maju untuk bergosip ketika melihat Lily sedang beristirahat. Apa yang terjadi? Tanya Lily sambil mengerutkan kening setelah minum seteguk air mineral. Di saat yang sama, ia memikirkan apa yang terjadi di aula depan. Toko kecil itu, toko Yuan Ming, diblokir hari ini. Sungguh pemandangan yang spektakuler, kata Koki itu sambil melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Apa yang terjadi? Lily semakin mengerutkan kening. Saya tidak tahu banyak.
Saya hanya mendengar bahwa bos muda itu diblokir di toko dan tidak bisa keluar. Koki itu bergumam. Jadi, Anda tidak tahu alasannya? Tanya Lily tajam. Saya tahu, saya tahu. Hanya saja aturan antrean bos muda itu tidak masuk akal. Banyak orang tidak bisa mendapatkan makanan mereka. Orang-orang itu mungkin meminta makanan tambahan atau semacamnya. Ketika Koki itu mendengar Lily mempertanyakan informasinya, ia langsung berhenti dan berkata, makanan tambahan? Waktu tambahan? Lily mengerutkan kening. Benar, Chef. Apa kau tidak tahu kalau pajanganmu, yang mengangkat spanduk dan menghalangi pintu, bahkan sudah menelepon polisi? Koki itu berbicara dengan sangat antusias, seolah sedang bercanda tentang Yuan Ming. Lily, yang mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba melepas celemeknya, menyekat tangannya, dan melangkah keluar. Ada apa, Chef? Koki itu sedikit bingung dengan kepergian Lily yang tiba-tiba. Ayo pergi bersama, kata Lily tiba-tiba, menoleh ke arah Koki. Hah? Kemana? Koki itu bingung. Untuk membantu, kata Lily tegas. Membantu? Membantu Koki muda itu? Koki itu akhirnya sadar, meskipun sedikit tidak percaya. Lily tidak menjawab, hanya mengangguk. Chef, apa kau tidak membencinya? Tanya Koki itu. Sebagai Koki, aku hanya perlu memastikan makanannya enak dan bergizi untuk memuaskan semua orang, kata Lily serius. Tapi, Koki itu masih enggan pergi. Sebagai sesama Koki, aku harus pergi, kata Lily dengan tenang, menoleh ke arah Koki. Baiklah, saya akan mengambil pisau. Koki itu mengangguk, bersiap mengambil pisau. Dasar usil. Keluar dari sini. Lily terdiam dan langsung pergi. Klik, klik. Mereka berdua berjalan cepat ke pintu, hanya untuk mendapati tidak ada orang di sana, hanya jalanan kosong. Hei, ada apa? Tadi banyak sekali orang. Koki itu tampak bingung. Di mana orang-orang di sini? Lily menoleh dan bertanya kepada resepsionis di sebelahnya. Mereka semua sudah pergi. Sepertinya mereka sudah membereskannya. Mereka sudah menambahkan mesin antrean atau semacamnya. Resepsionis itu menjawab dengan cepat. Oh, ayo kita kembali. Lily berbalik dan kembali ke dapur. Tidak perlu ke sana lagi karena masalah ini sudah selesai. Dia tidak tertarik melihat tatapan arogan Yuan Ming. Lily menafsirkan ketidakpedulian Yuan Ming sebagai kesombongan yang berlebihan. Kepala Koki itu sangat pelin-pelan. Koki itu menepuk perutnya yang gemuk dan berkata tanpa berkata-kata. Posisi yang berbeda menghasilkan pemahaman yang berbeda, sehingga Koki tersebut tidak memahami pendekatan Lily. Namun Lily tidak membutuhkan penjelasan. Ia sudah mulai membuat beef Wellington lagi. Ini adalah formula kemenangannya, dan merebut bisnis Yuan Ming adalah tujuan utamanya. Yuan Ming, yang sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang merencanakan untuk merebut bisnisnya, masih menciptakan aura mengejek. Ia menggerutu. Ngomong-ngomong, aku punya sistem dan aku dewa laki-laki. Jadi kenapa tidak ada yang menginjak-injakku? Selalu seperti itu dalam naskah. Pemeran utama pria seharusnya memiliki aura mengejek, keluh Yuan Ming lagi. Jika Anda bertanya kepada Yuan Ming apa yang ia lakukan, itu hanya memprovokasi orang lain. Ponsel Yuan Ming menampilkan grup obrolan untuk pecinta kuliner Tiongkok dan mancanegara, di mana semua orang mengobrol dengan penuh semangat. Ada orang asing dan Tionghoa, kebanyakan berbicara bahasa Mandarin bercampur Inggris. Yuan Ming bisa mengerti bahasa Mandarin, tetapi ia harus menebak bahasa Inggrisnya. Lagi pula, Yuan Ming pernah mendapat nilai 0 dalam tes bahasa Inggris pilihan ganda. Tapi ini sama sekali tidak memengaruhi performa Yuan Ming. Dia diam-diam berselancar di internet dengan nama samaran, memastikan untuk menggunakan nama yang tidak dikenali. Namanya, Pi punya angka yang tak terhitung. Yuan Ming mengangguk puas. Sekarang namanya jadi tidak dikenali lagi. Pi punya angka yang tak terhitung, semua yang kau makan itu sampah. Maksudku kalian semua. Namaku Zikia Owah, pemula, kau mencoba mengobarkan suasana. Katakan apa yang kau makan. Begitu postingan ini dibuat, permusuhan meledak, dan banyak orang mulai membalas. Pi punya berapa angka? Haha, tentu saja itu buatan orang Cina. Tapi kau tanya aku, dan aku jawab, aku tidak akan memberitahumu. Hahaha. Thunderbolt, kau sangat arogan. Kenapa kau tidak menunjukkan sesuatu pada kami? Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, dan King. Meskipun menurutku masakan Tiongkok yang terbaik, masuk akal untuk mengatakan masakan Prancis juga enak. Dazua, meskipun masakan Tiongkokmu lebih lezat, kami tidak bisa mengabaikan masakan Italia. Tina 0914 benar, dan hidangan Jerman kami juga tidak boleh diabaikan. Serangkaian komentar seperti ini membanjiri layar. Yuan Ming menunggu dengan tenang, menunggu suasana mendingin sebelum muncul kembali. Berapa? Digit angka Pi? Haha, aku tidak menargetkan Prancis. Maksudku, kalian semua sampah. Kalau kalian punya nyali, datang dan gigit aku lewat kabel internet.
Kirim peretas untuk menyelidikiku. Nada sinis Yuan Ming membuat kelompok itu terdiam. Kali ini, kata-katanya tidak begitu lembut. Sebaliknya, mereka melontarkan rentetan hinaan kolektif. Setelah beberapa lama, orang pertama yang menyapa Yuan Ming, seseorang dengan ID Akuzi Kiao, angkat bicara. Orang ini Smurf, abaikan saja. Setelah memposting, dia mengunggah banyak bukti. Lalu tidak terjadi apa-apa. Yuan Ming langsung dan tegas dikeluarkan. Yuan Ming mengerutkan kening melihat ponsel-ponsel itu. Sepertinya grup ini tidak berfungsi. Mudah dikeluarkan. Forum seharusnya baik-baik saja. Memang, Yuan Ming hanya punya satu tujuan melakukan ini untuk memancing ejekan. Seperti yang dia katakan, jika peretas bisa menemukan alamat dan mempublikasikannya, akan selalu ada orang yang tidak percaya dan memanfaatkannya. Yuan Ming dengan cekatan masuk ke forum, cukup aktif. Dia menggunakan nama samaran dan tidak mengungkapkan alamat atau nama toko, hanya menyombongkan diri, sepenuhnya lolos dari batasan sistem. Yuan Ming sudah mencoba ini sebelumnya, tetapi sistem tidak merespons. Yuan Ming tidak mengenal orang asing dan tidak tahu cara menerobos firewall. Jadi dia hanya bisa menemukan forum dengan koneksi orang Tiongkok dan asing untuk mencoba metode ini. Meskipun saya diusir, itu tetap cukup efektif untuk memancing kebencian, kata Yuan Ming serius sambil mengusap dahinya. Forum pertama adalah forum kuliner yang terkenal, karena banyak pengunjungnya adalah orang asing. Konon, banyak orang asing yang berkunjung ke Tiongkok akan mengunjunginya. Tentu saja, ini adalah bentuk kesopanan yang diberikan oleh San Ming. Ia adalah seorang pencinta kuliner kawakan, dan bisa dibilang semua forum yang dimiliki Yuan Ming diciptakan olehnya. Yuan Ming bahkan diejek karena hal ini, mengingat bahasa Inggrisnya yang buruk. Kali ini, Yuan Ming kembali mengganti nama penggunanya, Digi Terakhir Pi. Ia langsung menemukan utas populer yang membahas bumbu dan makanan, lalu menanggapinya. Digi Terakhir Pi tidak menargetkan siapapun. Saya hanya berpikir semua orang belum pernah mencoba memasak, jadi yang Anda bicarakan adalah makanan babi. Setelah memposting, Yuan Ming menunggu reaksi balik. Metode Yuan Ming memang efektif, tetapi ia sekali lagi ditipu oleh sistem. Kata-kata arogan Yuan Ming tentu saja menuai banyak kritik di forum. Orang pertama yang berbicara adalah seorang tokoh terkemuka, seperti yang ditunjukkan oleh komentar. ID Tang Suehai, saya tidak tahu dari mana Anda sampai pada kesimpulan itu, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa hampir setiap negara yang saya coba memiliki masakan lezatnya sendiri. Koki jahat sebagai seorang koki. Saya katakan, makanan saya lezat. Para pengunjung restoran selalu bilang enak. Amerika, 999755664 meskipun Amerika punya banyak makanan cepat saji, mereka juga punya banyak makanan lezat. Komentar-komentar ini relatif tenang, kebanyakan menunjukkan keahlian kuliner mereka, dan beberapa diam-diam mengungkapkan ketidakpuasan. Namun, di mana ada ketenangan, wajar saja ada komentar yang lebih panas. Max level Daji sungguh sombong. Keluar dan beritahu aku di mana kamu makan. Stormblade hanya bunyi bip. Tinggalkan alamatmu, aku akan datang menemuimu. Peduli remaja SMP ayo, kita ngobrol santai. Aku tidak akan melawanmu sekeras itu sampai ibumu tidak mengenalimu. Dan tidak masalah jika ayahmu tidak mengenalimu. Yuting aku sudah lama tidak melihat orang semenyebalkan ini. Pedangku yang panjangnya 40 meter ini haus akan hal itu. Bukan masalah besar. Yuan Ming tersenyum sambil menatap layar dengan penuh ketidakpuasan dan menjawab lagi. Digi Terakhir Pi aku baru saja makan banyak makanan lezat. Ada apa? Soal lokasinya, aku takkan beritahu kalian di mana kalian bajingan. Cari aku kalau bisa, cek IP-ku, bajingan. Detik berikutnya, ia menutup halaman web. Saat itu, Yuan Ming benar-benar dirasuki oleh Ling Hong. Bukan hanya nadanya yang meremehkan, bahkan ekspresinya pun selaras, dan ia menggunakan lidah berbisa Ling Hong untuk melepaskan kekuatannya. Yuan Ming pergi ke forum yang disediakan oleh San Ming satu persatu untuk menyampaikan pidato semacam itu, dan tentu saja diburu oleh orang-orang di forum tersebut. Namun, Yuan Ming percaya pada cara menarik kebencian lalu melarikan diri. Dan karena ia sendiri yang menarik kebencian itu, Yuan Ming tidak merasa sedih, melainkan merasa puas. Akhirnya selesai. Sekarang tinggal menunggu para ahli jaringan itu. Yuan Ming meletakkan ponselnya dengan puas dan bersiap untuk istirahat. Berita tentang mesin antrean nomor baru saja menyebar. Kicauan, kicauan. Semburan kicauan burung yang renyah dan merdu terdengar dari studio Wu Hai. Ada apa? Wu Hai bertanya langsung setelah menjawab telepon. Kudengar Yuan Ming menggunakan metode antrean nomor. Suara Jiang Changxi terdengar dari telepon. Baiklah, kau bisa lihat detailnya besok, kata Wu Hai dan langsung menutup telepon. Jiang Changxi menatap telepon yang terputus itu, terdiam. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, orang ini sama seperti Yuan Ming, ditakdirkan untuk sendirian. Tak berdaya, Jiang Changxi hanya bisa menelepon Yuan Ming. Hei, ceritakan apa yang terjadi sore ini.
Jiang Changxi tanpa membuang waktu dan langsung berbicara. Sore. Tidak ada. Yuan Ming tiba-tiba teringat bahwa ia telah membuat musuh di mana-mana dan menyangkalnya dengan tegas. Bukankah kau bilang kita perlu antre di masa depan? Jiang Changxi mengingatkannya. Ya, itu benar. Yuan Ming menghela napas lega dan menjawab dengan tenang. Antreannya sangat kacau, bisakah kau mengatasinya? Jiang Changxi mengerutkan kening. Aku punya mesin antrean, jadi aku tidak perlu khawatir, kata Yuan Ming dengan nada tegas. Kau tahu, produk yang dihasilkan sistem harus berkualitas tinggi. Oke, itu saja. Jiang Changxi terdiam. Kali ini, ia sendiri yang menutup telepon. Sepanjang sore, Yuan Ming menunggu balasan dari forum dengan suasana hati yang agak bersemangat dan gugup. Lalu mendapati tak seorang pun datang untuk menanyakan kabarnya. Mungkin waktunya terlalu singkat, atau mungkin aku bisa pergi mencari lebih banyak kebencian. Yuan Ming melakukan apa yang dikatakannya. Mengangkat teleponnya, ia disambut rentetan penghinaan lagi. Seandainya ada yang tidak tahu, ia bahkan sempat menyebut-nyebut tentang memanggil peretas atau semacamnya, tetapi tidak ada hasil lebih lanjut. Meski begitu, Yuan Ming masih punya banyak kesabaran. Lagi pula, tidak ada tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Jadi, Yuan Ming menunggu dengan tenang selama 2 hari, tetapi tetap tidak ada yang terjadi. Yuan Ming mengira semuanya sudah berakhir, tetapi mereka yang diserang tidak melihatnya seperti itu. Di forum-forum Tiongkok dan asing, orang-orang asing yang diserang sangat marah. Ada apa denganmu? Kau meremehkan masakan kami. Menurut teori 6 derajat pemisahan, hanya dibutuhkan 6 orang untuk mengenal seseorang. Jadi mengenal seorang peretas seharusnya tidak terlalu sulit. Dan bagi pemula komputer seperti saya, komputer tidak rentan. Seseorang menyingsingkan lengan baju dan langsung bergabung. Akun baru. Mudah sekali. Di sebuah ruangan bergaya Asia Tenggara, seorang anak laki-laki berkaus hangat berseri-seri kegirangan. Namanya Jack. Meskipun biasa saja, kepribadiannya luar biasa. Ia lulus dari University of Pennsylvania dengan gelar ilmu lingkungan dan memiliki pekerjaan yang terhormat, tetapi hidupnya sama sekali tidak biasa. Sebaliknya, ia adalah seorang peretas pribadi. Meskipun hobinya tidak sedibesar-besarkan seperti yang ada di fiksi. Alih-alih menghabiskan waktu di Kementerian Pertahanan, ia senang menjelajahi blog-blog wanita cantik. Ia akan memeriksa nomor telepon mereka, meretas beberapa foto pribadi, dan memuaskan diri. Tetapi memeriksa alamat IP adalah hal yang mudah baginya. Melihat itu adalah akun baru, Jack langsung berhenti peduli. Baginya, akun baru adalah pengguna baru atau smurf, dan itu bukan masalah. Ikuti saja kabel jaringannya. Gerutu Jack dalam bahasa Mandarinnya yang terdistorsi aneh, mulai menyerang. 10 menit kemudian, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian. Sialan. Umpat Jack, geram. Ia telah menyerang alamat IP lawan selama 1 jam, tetapi alamat itu tidak bergerak, tidak ada satupun reaksi. Entah itu virus atau skema dekripsi, alamat itu seperti kolam yang stagnan, tak bergerak. Hari ini aku tidak percaya. Aku akan mencobanya. Jack menyingsingkan lengan bajunya dan kembali bertempur. Di sisi lain, seorang peretas menghadapi situasi yang sama. Ponsel dan komputer Yuan Ming bagaikan kue yang terkunci di brankas lezat, tapi tak bisa dimakan. Namun, Yuan Ming tak menyadarinya. Ia tak menyadari inilah perlindungan sistem. Awalnya, Yuan Ming mengeluhkan Ben Ling Hong yang berisik dan mengakali sistem agar memasang fitur keamanan khusus. Padahal, sistem tersebut sejujurnya telah memberikan perlindungan terbaik, mulai dari plat baja memori paduan yang menggagalkan pencuri kelas atas hingga perlindungan elektronik mutakhir yang canggih. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.